Halo teman-teman semua, balik lagi guys di channel Daniel Rawan. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang satwa-satwa yang sudah langka di Indonesia dan dinyatakan hampir punah teman-teman. Bagi tugas kita anak muda untuk saling menjaga ekosistem alam agar tetap lestari dan juga hewan-hewan langka ini tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari teman-teman. Sebelum dilanjut videonya, teman-teman yang baru saja nonton video ini, mari klik subscribe di bawah, klik like-nya, dan jangan lupa di share videonya. Indonesia teman-teman memiliki banyak sekali kekayaan flora dan fauna. Bahkan hewan-hewan atau tumbuhan yang langka dan hampir punah tersebut hanya ada di hutan Indonesia. Sampai WWF pun turut juga andil dalam melindungi hewan-hewan ini teman-teman, saking langkanya. Di sisi lain juga banyak sekali turis-turis asing yang mencari destinasi wisata dengan mereka melihat hewan-hewan atau ingin tahu hewan-hewan yang langka tersebut sampai masuk ke hutan-hutan terpencil. Dan ya, ini sebagai sektor wisata kita yang harusnya tetap harus terjaga dan juga bisa memajukan sektor dari pariwisata Indonesia sendiri. Maka dari itu, yuk mari kita sama-sama teman-teman untuk lebih mengetahui lagi hewan-hewan mana saja yang langka dan hampir punah, dan diharapkan kita juga saling mewujudkan kelestarian dari hewan-hewan atau tumbuhan yang sudah langka ini guys. Nah, yang pertama teman-teman yaitu di Pulau Kalimantan. Sudah tahukah teman-teman hewan apa saja yang ada di Kalimantan? Yuk, yang tahu hewan apa saja langsung tulis kolom komentar di bawah guys. Hewan apa yang ada di Kalimantan yang sangat terkenal dan fenomenal? Buaya? Nah, buaya itu pasti banyak di sana guys karena banyak sungai. Terus apa lagi yang paling menonjol? Yaitu orangutan guys. Nah, Borneo di daerah Kalimantan sana banyak sekali habitat-habitat dari orangutan yang sekarang lagi dijadikan untuk lahan-lahan para pembuka lahan. Kemarin sempat viral videonya, ada orangutan yang lagi mencari tempat habitatnya yang lagi divideoin. Nah, mungkin itu menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua bahwa ya kita harusnya nggak boleh untuk merusak dari habitat mereka. Orangutan ini salah satu hewan yang bentuk tubuhnya itu hampir menyerupai manusia. Dan di dunia, jumlah dari orangutan ini hanya tersisa 55.000 individu saja teman-teman. Dominan banyak di Kalimantan dan 200 sisanya ada di Sumatera. Kenapa jumlah populasi orangutan ini semakin menipis? Karena orangutan ini sendiri butuh lahan atau habitat asli. Kondisi hutannya itu sangat lebat teman-teman. Dan di saat-saat ini banyak sekali para perebut lahan paksa untuk membuka lahan mereka di tengah hutan itu, yang menjadikan hutan mereka itu dikorbankan. Dan akhirnya dari lebatnya hutan yang mereka tinggali, ini menyisakan hanya beberapa wilayah-wilayah saja yang mungkin bisa jadi itu yang cuman bisa ditempati mereka. Harusnya keseluruhan wilayah yang hutan lebat tadi itu milik mereka, tapi karena adanya lahan dibuka di sana, terus ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab menebangi pohon mereka untuk dijadikan tempat usaha atau tempat pabrik atau segala macamnya. Nah, itu yang menjadikan hewan-hewan ini kehilangan habitatnya. Sampai-sampai WWF dan juga beberapa volunteer itu bekerja sama membantu untuk mendirikan penangkaran khusus orangutan ini di Indonesia. Jadi agar perkembangbiakan orangutan di Indonesia ini lebih banyak dan bisa berkembang lagi guys. Yang nomor 2 adalah komodo teman-teman. Udah tahu kan, komodo itu adanya di Pulau Komodo guys. Di tahun 2017, ketika ingin kawin dengan komodo betina, dia harus berkelahi dulu dengan lawan jantannya untuk memperebutkan betina ini guys. Jadi siapa yang kalah atau siapa yang mati, dia bakal mendapatkan betina dan akhirnya kawin dan berkembang. Nah, masalah kedua, ketika sudah bertelur, telur-telur dari komodo ini rentan sekali dimakan predator lain atau komodo yang lebih besar dari indukannya ini. Maka dari itu, itulah yang menyebabkan perkembangbiakan komodo ini sangat lamban, yang harus perlu kita ketahui dan harus dijaga sama-sama. Yang selanjutnya adalah Tarsier tarsius. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang tahu Tarsier tarsius? Nah, spesies ini adalah hewan yang sangat langka, hidupnya cuma ada di Sulawesi guys. Hewan ini sejenis primata yang tubuhnya itu mungil, tapi matanya besar guys. Dan suka bergelantungan di pohon seperti koala. Tarsius juga tidak bisa berjalan di tanah. Maka dari itu, alat gerak dia yaitu berpindah, meloncat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Nah, Tarsius ini banyak dijumpai di hutan-hutan Sulawesi. Karena pembukaan lahan secara ilegal sangat banyak, ya balik lagi jatuhnya.
habitat mereka terancam dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk hewan ini benar-benar dilindungi dan populasinya juga sangat sedikit. Selanjutnya, harimau Sumatera diprediksi akan punah di tahun 2050. Apakah benar? Dari semua hewan-hewan tadi, yang paling mengkhawatirkan yaitu harimau Sumatera ini guys. Karena subspesies harimau Sumatera ini di alam cuman ditemukan antara 300-an sampai 400-an ekor saja loh guys. Karena kenapa? Ya aku sekarang ada di Sumatera. Aku lihat sendiri bagaimana siklus alam terjadi di sini. Ya memang pada faktanya banyak sekali pembukaan lahan sawit yang menyebabkan harimau Sumatera ini terganggu guys. Jadi banyak sekali konflik-konflik terjadi yang mereka masuk lahan. Bahkan aku sekarang tinggal di kota, itu mungkin bisa jadi jarak dari kota ke tempat konflik harimau dengan penduduk itu sekitar 20 menit atau setengah jaman kita sudah menemui tempat itu. Yang artinya habitat hewan Sumatera ini, harimau Sumatera ini dekat dengan kita semua gitu guys. Jadi makanya makin kesini harimau itu nggak makin ke hutan, ke alam bebas. Makin kesini dia makin menyerang ke pemukiman penduduk karena yang di alamnya sana itu semakin rapat, semakin padat lahan-lahan yang dibuka untuk perkebunan sawit. Yang artinya di situ ada manusia, terus ada di situ juga ada pabriknya dan ya seperti itu guys. Itu makanya sangat miris sekali harimau Sumatera ini keberadaannya ya hanya sedikit sekali di alam teman-teman. Yang selanjutnya yaitu badak berjula satu guys. Nah, badak berjula satu ini adanya ada di Jawa teman-teman. Badak berjula satu ini adalah salah satu dari 5 spesies badak yang masih hidup di dunia. Badak berjula satu ini di Pulau Jawa, kita dapat menemuinya di Taman Nasional Badak, tepatnya di daerah Ujung Kulon, di Banten. Karena dulu banyak yang memburu badak ini untuk mengambil culanya, makanya badak ini sampai sekarang itu tersisa ya hanya 50-60 ekoran saja teman-teman. Nah yang selanjutnya adalah burung cendrawasih teman-teman. Walau sudah banyak sekali burung cendrawasih ini dikirim ke berbagai negara, itu burung bukan berasal dari negara tersebut guys. Tapi burung tersebut benar-benar berasal dari Papua. Kita tahu semua banyak hewan-hewan Papua yang sangat terancam keberadaannya seperti kakak tua, nuri-nurian, terus juga hewan-hewan paruh bengkok yang berasal dari sana, dari Indonesia Timur. Itu kondisinya memang benar-benar sangat memprihatinkan dan populasinya juga nggak banyak guys. Ya karena perburuan liar dan juga perdagangan secara ilegal. Nah makanya dengan hal ini kita juga sama-sama harus sadar, harus ya setidaknya tidak ikut serta di dalamnya. Itu sudah apresiasi besar untuk menyelamatkan hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia guys. Nah yang terakhir adalah anoa. Anoa ini adalah sejenis banteng tapi hewannya itu sangat mungil dan hanya ditemui di Sulawesi teman-teman. Banyak sekali orang menyebut anoa ini adalah banteng terkecil di dunia. Masyarakat di sana menjuluki anoa ini sebagai sapi hutan atau sapi yang hidup di hutan. Karena masih saudaraan dengan banteng atau satu famili, makanya anoa ini bisa berlari dengan kecepatan sampai 10 km per jam teman-teman. Itu sangat cepat tuh guys untuk seekor sapi. Anoa ini memiliki tanduk juga seperti banteng, tapi ukurannya kecil. Nah, yang jadi masalah di sini apa? Kurangnya mungkin informasi seperti ini atau kurangnya edukasi. Ini yang membuat masyarakat banyak memburu anoa ini secara liar itu untuk dikonsumsi guys. Itu salahnya. Ya sama dengan rusa, itu sama dengan kancil gitu kan. Banyak sekali diburu, dibunuh untuk disembelih, untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Ya itu salahnya. Padahal hewan-hewan ini keberadaannya sangat-sangat kecil dan hampir terancam. Jadi makanya di Sulawesi populasinya itu anoa sampai saat ini cuman tersisa 2.469 ekor saja. Maka dari itu pemerintah menetapkan bahwa anoa ini harus dilindungi. Dan daerah yang masih belum tersentuh dan artinya daerah yang masih clear, steril, itu daerah di Gunung Ambang teman-teman. Di sana populasi anoa ini masih terjaga dengan baik dan semoga ke depan juga tidak ada yang mengusiknya dan keberadaan anoa di sana tetaplah aman dan bisa berkembang biak lebih banyak lagi guys. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan hewan-hewan yang posisinya hampir terancam
musnah lah kita bisa dibilang, karena kondisi yang sangat sedikit, dan juga hewan-hewan ini perlu sekali kita perhatikan agar populasinya terus terjaga dan terus meningkat, dan jangan sampai anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati hewan-hewan yang sangat beautiful ini guys, yang ada di Indonesia. Maka dari itu yuk kita sama-sama, mari sebagai anak muda kita jaga ekosistem alam dan juga populasi hewan-hewannya, terutama hewan-hewan yang langka dan dilindungi. Mari kita kampanyekan kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara, keluarga, semuanya teman-teman. Mari kita bicarakan semua mengenai hewan-hewan ini. Jangan sampai kita menjadi tangan-tangan jahil atau kita ingin melakukan sesuatu yang buruk. Ingat dulu bahwa hewan tersebut adalah hewan yang langka dilindungi, dan nanti gimana kondisinya kalau ketika hewan itu sudah habis di alam dan punah. Semoga kita semua tersadar dan bisa memperbaiki diri lebih baik lagi terhadap hewan-hewan yang dilindungi ini tadi guys. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat di videonya. Jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa klik subscribe di bawah, di share videonya. Sampai berjumpa di next video, dan yang mau request aku buat video apa lagi nextnya, tulis langsung di kolom komentar di bawah guys. Oke, bye bye.